Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Fast TV, bagaimana puasanya? Masih oke kan? Masih bersama saya dengan Dr. Susanti MKes Aifoka dalam Rehat Ramadan Sehat. Program kerjasama antara Fast TV dengan Fakultas Kedokteran Pasundan membahas tentang seputar kesehatan selama Ramadan. Kali ini kita akan membahas mengenai kulit sehat dan glowing saat puasa. Saya saat ini ditemani oleh Dr. Fitri Utami, SPDVE. Apa kabar dokter? Baik, Dokter Susan. Assalamualaikum. Dok, sekarang kan temanya sekarang SPDVE ya dok ya? Sebelumnya kan ada SPKK, SPDV, dan sekarang SPDVE. Itu tuh sebetulnya mah apa ya dok ya artinya dok? Nah, mungkin terkait dengan gelar saya saat ini, spesialis dermatovenerologi dan estetik atau SPDVE. Jadi Dokter Susan, sejak akhir 2023 ini gelar seorang spesialis kulit dan kelamin sudah berubah. Yang tadinya SPKK, terus ada tahun sebelumnya SPDV, sekarang jadi SPDVE. Yang sebenarnya dok, artinya itu masih sama. Jadi kalau dermatologi itu kulit, venerologi itu kelamin, plus sekarang ada estetiknya. Makanya di akhir 2023 ini sudah berubah nih, seluruh SPKK kompak namanya akan berubah menjadi SPDVE. Jadi nanti wargi-wargi jangan kaget gitu ya, misalnya tiba-tiba konsul ke dokter kulit, tiba-tiba kok gelarnya beda ya. Setahu saya dulu SPKK, tapi sekarang berubah jadi SPDVE. Gitu. Jadi baru akhir tahun 2023 ini dong, gitu. Jadi berubah. Nah, kalau tema kita kan hari ini tentang kulit sehat dan glowing saat puasa ya dok ya. Sebetulnya mah kulit sehat itu apa sih dok? Oke. Jadi kita membahas kulit sehat ya dok. Tadi mungkin terkait yang tadi wargi-wargi Unpas sekalian mungkin akan bertanya kompetensi dokter spesialis kulit ini apa saja, apakah berubah karena gelarnya berubah gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan dok. Jadi kita tetap mengobati kelainan kulit hampir 300 penyakit termasuk estetik, di mana di sana ada pengobatan untuk menjadi kulit sehat tadi ya. Kemudian prosedur-prosedur yang bisa dilakukan untuk menuju kulit sehat. Kayak sekarang mungkin dikenal dengan peeling, kemudian laser, kemudian botox, filler, semuanya tindakan-tindakan yang biasanya menuju kulit sehat. Nah, tadi sesuai pertanyaan Dokter Susan tadi tentang kulit sehat. Kulit sehat itu apa sih sebenarnya? Karena tren ya dok sekarang skincare dari Korea-Korea gitu ya. Jadi orang pada concern terhadap kulit sehat. Jadi kulit sehat itu adalah kulit yang warna kulitnya rata, gitu ya dok. Kemudian teksturnya halus dan biasanya terlihat bercahaya. Jadi kalau diraba itu halus, kemudian tidak ibaratnya belang bentong gitu ya dok. Warnanya kok kayaknya kusem gitu ya. Dan tadi glowing. Oke, baik. Rata, halus sama glowing ya dok? Iya betul. Berarti kalau ada brutus-brutus atau bintik-bintik itu sebetulnya belum sehat ya dok? Iya, berarti ada gangguan dok di kulitnya. Jadi mungkin perlu diperhatikan bruntus itu apa sih gitu ya, apa yang terjadi pada kulitnya. Mungkin itu perlu namanya perawatan lebih ekstra gitu. Oke, baik dokter. Berarti kaitannya dengan sehat dan glowing, apakah itu bisa kita apa ya? Apakah sehat dan glowing itu bisa kita laksanakan pada saat berpuasa, dok? Oke. Jadi terkait puasa ya, kita saat ini lagi saum gitu ya. Bisa nggak sih dok kita dapat kulit sehat dan glowing? Nah, mungkin orang-orang bilang glowing, tadi belum dibahas ya dok sedikit tentang glowing. Glowing teh apa sih gitu ya? Ada yang bilang yang itu dok yang mukanya hinyai gitu ya. Bukan berminyak bukan. Ternyata bukan berminyak ya. Jadi tadi kita udah dapat nih kalau kulit sehat, kulit yang warna kulitnya rata, kemudian teksturnya halus, kenyal gitu ya, dan glowing. Glowing ini sebenarnya adalah efek karena permukaan kulit kita rata, tidak berberuntus-beruntus, kemudian kena sinar paparan matahari atau ada pantulan sinar ke kulit terlihat
bercahaya. Jadi kalau dihapus juga sebenarnya tetap glowing dong. Tapi berbeda dengan hinyai tadi ya. Jadi kalau hinyai kalau kita hapus ya hilang karena berminyak gitu. Jadi berbeda glowing dan itu. Terus kalau berpuasa tadi kaitannya memang kita pada saat berpuasa perlu menjaga asupan agar kulit kita sehat gitu ya dok. Jadi kalau misalnya saat berpuasa tidak berbeda dengan saat kita tidak berpuasa dok. Kita tetap makan yang cukup, bernutrisi, minum yang cukup sehingga nanti kulit kita tidak akan bermasalah gitu dok. Tidak akan menyebabkan gangguan misalnya beberapa penyakit kulit yang bisa terjadi pada saat berpuasa gitu. Oke dokter. Berarti bagaimana sih dok cara kita mendapatkan kulit sehat dan glowing itu pada saat kita berpuasa? Ya, jadi kalau gimana caranya tips dan triknya kalau misalnya kita berpuasa. Jadi kalau saat berpuasa kita itu tidak konsumsi makanan dan minuman ya dok. Kira-kira bisa 12 sampai 14 jam lebih gitu ya. Gimana cara biar kita kulitnya tetap sehat seperti hari-hari biasa yang dimana kita minumnya 24 jam kita bisa minum kapan saja, makan kapan saja gitu ya. Nah tips dan triknya yang pertama minum. Nah minum tetap walaupun kita berpuasa minum tetap 8 gelas per hari gitu ya. 8 gelas per hari. Gimana cara triknya dok? Bisa misalnya pada saat berbuka 4 gelas, kemudian pada saat sebelum tidur bisa konsumsi 2 gelas lagi, dan pada saat sahur 2 gelas lagi dok, gitu. Makanan gimana? Sama, protein, kemudian seratnya bisa dari sayur-sayuran, kemudian dari buah-buahan, dan hindari mungkin minuman-minuman seperti kafein yang mengandung kafein dok, dan soda, karena itu cukup menguras, jadi dia bisa menyebabkan buang air kecil, jadi malah diuretik namanya ya, jadi malah kita sering buang air kecil dan badan kita tidak bisa menyimpan cairan gitu, jadi kita jadi dehidrasi gitu ya dok ya. Ya baik dok. Nah sekarang kan kalau kita berpuasa itu seringnya itu kan konsumsi yang manis-manis ya dok ya. Iya. Nah apakah ada pengaruhnya dok antara asupan gula dengan kulit sehat dan glowing tadi dok? Oke. Jadi kalau misalnya terkait dengan yang manis-manis sebenarnya tidak hanya pada kulit aja yang berpengaruh mungkin ya dok. Jadi kalau tinggi gula rata-rata itu akan mempengaruhi metabolisme kita gitu ya dok. Jadi sebaiknya memang untuk yang manis-manis dikurangi. Nah justru yang diperbanyak protein tadi ya dok dari hewani ataupun nabati. Kemudian sayur dan buah. Mungkin porsi gulanya agak diperkecil gitu ya, karena biar tidak ada lonjakan gula pada saat berbuka. Nanti kan takut tiba-tiba kaget metabolismenya terganggu. Nah dampaknya ke kulit apa? Tadi kan metabolisme ya. Kalau dampaknya ke kulit ternyata ada beberapa penyakit yang dipicu dengan peningkatan gula atau makanan yang manis-manis. Terutama kalau anak perempuan atau remaja gitu ya, jerawat dok. Nah ya, tinggi gula pada saat puasa jangan-jangan bisa memicu jerawat karena gula yang tinggi itu akan mengganggu hormonnya sehingga hormonnya akan membuat komedo lebih banyak gitu. Itu bermasalah ke kulit. Kalau ada jerawat, ada komedo, kulitnya tidak sehat gitu. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung ini kita udah dapat tips and triknya nih bahwa pada saat puasa sebaiknya memang selain konsumsi cairan tadi ya dok ya, dan konsumsi makanan itu lebih banyak ditekankan ke protein, ke serat, dan kurangi asupan gula ya dok ya. Iya betul. Sekaligus buat diet sebenarnya dok ya. Jadi biar puasanya berfaedah pada saat lebaran. Jadi bukan naik berat badannya tapi turun ya. Nanti saya juga siap-siap nih ya kayaknya ya. Puasanya harus dikurangi nih manis-manis ya gitu. Iya dokter. Nah dok, kalau mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya, untuk kulit sehat dan glowing ini apakah ada perbedaannya nggak dok untuk anak sama untuk dewasa atau untuk lansia seperti itu dokter? Oke, jadi kalau kulit pada saat puasa itu bisa terjadi dok, baik pada anak sebenarnya ataupun pada dewasa. Jadi bisa terjadi kulit
dehidrasi. Jadi bukan kita aja yang dehidrasi, kulit kita bisa dehidrasi. Jadi berbeda antara dehidrasi dan kulit kering, Dok. Jadi kalau kulit kering biasanya memang seseorang itu punya kulit yang kering cenderung lebih kurang kadar pelembabnya, kemudian terlihat kasar, pori-porinya memang mungkin kecil karena minyaknya sedikit, terus gampang gatal dan berkerut. Nah, sedangkan kulit dehidrasi adalah kulit yang kekurangan air. Jadi kalau dicubit gitu ya Dok, kalau pada orang tua mungkin lambat kembalinya. Kalau orang medis bilangnya turgornya baliknya terlambat gitu ya. Kemudian kering, seperti ketarik atau kalau orang Sunda mungkin bilangnya rengkeng kayaknya, rengkeng. Terus mudah gatal. Jadi ada perbedaan antara kulit kering dan dehidrasi pada saat kita berpuasa. Jadi terapinya sama nggak atau perlakuannya, tips dan tripsnya sama nggak antara anak dan dewasa? Sebenarnya sama saja Dok. Jadi untuk anak dan dewasa kecukupan cairan dan nutrisi itu harus terjaga. Tadi tips untuk minumnya tadi ya 8 gelas per hari dibagi 4 gelas pada saat buka puasa, 2 gelas pada saat sebelum tidur, kemudian 2 gelas lagi pada saat sahur gitu ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, tinggi protein, rendah gula tentunya. Kemudian nanti kurangi, kan kita suka minum teh anget gitu ya, atau kopi mungkin agak dikurangi karena takut malah diuretik atau malah buang air kecil terus-menerus sehingga kulitnya menjadi kering. Nah, itu dari nutrisi. Kalau dari kulitnya harus diapain? Jadi nanti pada saat berpuasa baik anak ataupun dewasa ataupun lansia ya, sampai lansia bisa, jangan lupa menggunakan pelembab. Nah, pelembab bukan hanya produk untuk wanita gitu ya, tapi produk perawatan kulit dari usia muda sampai lansia, laki-laki ataupun perempuan. Jadi pelembab penting, terutama mungkin pada saat mandi, sabunnya sekarang juga banyak yang berpelembab. Itu bisa digunakan untuk menjaga dari luar. Pelembab rutin setiap habis mandi, boleh diulang setelah wudhu untuk beberapa kulit yang memang dari awalnya sudah kering gitu. Kemudian nah, suhu air pada saat mandi ini juga berpengaruh sebenarnya ya. Mandi terlalu panas akan menyebabkan kulit kering. Melepuh iya ya Dok, ya, itu terbakar namanya ya. Jadi kalau panas-panas itu namanya kebakar ya. Jadi kita suka pakai air hangat gitu ya. Nah, kalau air hangat itu sebenarnya tidak disarankan untuk kulit yang kering atau sedang mengalami dehidrasi. Karena kulit tersebut akan bertambah kering. Jadi hangat-hangat kuku aja dan suhu yang dingin biasanya disarankan seperti itu. Jangan lupa juga selalu merawat kulit, pelembab dan yang lainnya. Di siang hari jangan lupa menggunakan sunscreen. Penting. Jadi jangan sampai karena puasa lemes, malas skincarean deh gitu ya. Jadi nggak pakai pelembab, terus nggak pakai sunscreen gitu ya. Jadi malah nanti timbul efek-efek yang lain gitu. Ya baik Dok, berarti ini poin tips and trick juga nih dari Dokter Fitri bahwa selain tadi dari asupan makanan, juga kebutuhan nutrisi itu seperti pelembab ya Dok ya. Kemudian juga sunscreen atau sunblock seperti itu ya Dok ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ada nggak sih Dok skincare yang memang aman dan halal untuk kita gunakan pada saat kita berpuasa Dok? Oke. Jadi kalau terkait skincare yang halal dan aman ya Dok, sebenarnya saat ini regulasi BPOM itu juga menganjurkan semua produk-produk skincare, baik sabun, pelembab ataupun yang lainnya itu memiliki logo halal. Nah, jadi iya benar logo halal. Dan biasanya yang di masyarakat luas itu biasanya produk-produk yang halal. Kecuali mungkin ada sesuatu seperti toner, ada yang mengandung alkohol gitu ya Dok. Nanti bisa dilihat di produknya apakah mengandung alkohol atau tidak. Mungkin untuk alkohol ini ada beberapa yang memandang itu tidak boleh pada saat berpuasa. Ada yang boleh, itu referensi masing-masing orang. Tapi sebenarnya produk tersebut
tidak dikonsumsi tapi hanya dioles. Jadi untuk yang berpuasa cukup aman sebenarnya, tidak bermasalah. Mungkin kalau takut puasanya terganggu dengan produk-produk yang mengandung alkohol, mungkin diganti. Diganti itu seperti itu. Berarti pada saat nanti kita memakai skincare, sebaiknya kita lihat dulu apakah ada logo halalnya atau tidak, dan lihat ya dok ya komposisinya, kandungannya seperti itu. Baik dokter, terima kasih banget dok atas kehadirannya dok ya, sudah berbagi ilmunya untuk kita dokter. Pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Dr. Fitri SPDVE. Semoga apa yang kami perbincangkan ini membawa manfaat yang banyak bagi pemirsa dalam menjalankan ibadah berpuasa. Sampai jumpa di Rehat edisi berikutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.